dan saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2026, tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikian dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu bahwa HKBP sepanjang mulai tahun 2024 sampai ke tahun 2028 menetapkan tema tahunan disebut sebagai tahun transformasi HKBP. Dan tahun yang panjang ini dilandaskan kepada ayat yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Ini adalah sebuah nasihat yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma supaya ada totalitas kesungguhan di dalam melakukan pelayanan, di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Mungkin banyak orang berpemahaman bahwa persembahan itu hanya dalam bentuk uang. Tetapi ternyata persembahan pengertiannya jauh lebih daripada itu. Melainkan juga perlu mempersembahkan tubuh. Artinya orang mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan pikirannya, mempersembahkan hatinya. Segala sesuatu yang melekat pada diri kita haruslah kita jadikan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu sekarang mari kita periksa menginang hidup kita masing-masing. Apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita dalam rangka untuk memuliakan nama Tuhan? Apakah kita telah memberikan waktu kita? Apakah kita telah memberikan tenaga kita? Apakah kita telah memberikan pikiran kita? Atau masih terpisah-pisah? Nah, firman ini mau menekankan bahwa ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ketika orang mau mempersembahkan dirinya seutuhnya, totalitas, bukan setengah-setengah. Sedangkan mencintai orang, keluarga kita, kita harus dengan sepenuh hati. Maka kalau kita kaitkan juga dengan tahun pengajaran iman tengah-tengah keluarga, Ulangan 6 pasal 4-9, di mana orang Israel juga diingatkan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, dan segala sesuatu yang mengikutinya. Oleh karena itu, amang inang, semua saudara yang saya kasihi, marilah kita menjadi orang-orang yang menghidupi ibadah yang sejati. Tidak cukup hanya datang ke gereja, tidak cukup hanya mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh pengkhotbah di mimbar sana, tetapi lebih daripada itu kita harus merespon itu, menyikapi itu, dan menghidupi itu dalam keseharian kita. Dan apa bentuknya? Bentuk nyatanya itulah yang diungkapkan di ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada perubahan. Yang dulunya begini menjadi begini. Hamubaon tunau muli. Bukan berubah menjadi lebih negatif,
bukan berubah lagi mundur ke belakang, tetapi harus ada ke depan. Itulah yang dinamakan transformasi. Kita bergerak menuju apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika dikatakan di sini jangan menjadi serupa dengan dunia ini memberikan indikasi bahwa dunia yang kita tempati sekarang ini adalah dunia yang penuh dengan kecemaran, kejahatan di mana-mana, korupsi di mana-mana, kebohongan, berita hoax bisa kita temukan kapanpun dan dimanapun melalui sosial media kita. Maka sebagai orang percaya, apa respon kita di tengah-tengah lingkungan yang seperti ini? Apakah kita juga menjadi pembawa dampak negatif? Tentu tidak. Firman ini mengajak kita untuk melakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya orang percaya sudah punya patron untuk memisahkan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang tidak. Kita telah punya banyak petunjuk Kamanginang. Kita punya Alkitab, HKBP punya konfesi, punya RPP, banyak dokumen yang kita miliki. Kita tidak kekurangan pengetahuan tentang kehendak Allah. Tapi lebih daripada itu, jangan berhenti hanya pada pengetahuan, tapi kita mau mengimplementasikan semuanya dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita memulai aktivitas. Marilah kita jalankan itu dalam iman kepada Tuhan, dalam pekerjaan kita, kehidupan sosial kita, dan segala macam yang kita lakukan pada hari ini. Ingatlah bahwa hidup kita ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Orang harus bisa melihat kehadiran Tuhan melalui kehadiran kita bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami masih boleh menikmati firman-Mu Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami supaya kami bertransformasi, tidak sama dengan dunia, tapi kami mau mengikut kehendak Tuhan. Dan itulah juga Tuhan pesan gereja kami dalam tahun transformasi ini, sesuai dengan ayat ini Tuhan. Maka kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tuntun kami, berikan kami petunjuk Tuhan, apa yang harus kami lakukan supaya segenap langkah kehidupan kami adalah langkah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ya Allah, kami mau memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami, membimbing dan menuntun langkah kami supaya kiranya Tuhan segala aktivitas kami dapat berjalan dengan baik dalam tuntunan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan selamanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.